Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, puji Tuhan. Kalau semuanya baik-baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya, Cici. Baik, jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Cici. Ya, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, coba perhatikan di sekeliling anak-anak. Apakah ada sampah? Pakaiannya apakah sudah rapi atau belum? Sudah, Ibu. Ya, duduk secara baik dan menghadap ke depan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Tidak tahu, Ibu. Nah, hari ini kan anak-anak kelas 5 hari pertama belajar di kelas 5 ya? Ya, Ibu. Nah, karena hari pertama kita juga akan belajar dari tema yang pertama, tema 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, sebelum itu coba anak-anak perhatikan ke depan dan Ibu akan menunjukkan sebuah video. Tunggu Ibu. Apakah anak-anak bisa lihat? Coba. Bisa, Ibu. Atasnya nih, Sudah? Ya, sampai Ibu. Jangan begitu lah, Ibu. Ibu bisa baik. Kita akan memulainya. Anak-anak dapat melihatnya secara baik ya. Ya, Ibu. Oke. Ya. Semua sudah melihat video yang tadi? Sudah, Ibu. Nah, kalau begitu ada hewan apa-apa saja tadi? Ada Ya, ikan, kelinci, reptil, rabbit, ikan, apa lagi? hewan mamalia, Iya, apa lagi? kucing, Ya, gajah. oke. Ibu lihat anak-anak sudah mengetahui hewan-hewan apa saja yang ada di video tadi. Nah, kenapa Ibu menunjukkan video tadi? Karena kita akan belajar tentang organ gerak Pada hewan. ya, tentang organ gerak pada hewan. Juga sebentar kita akan belajar sedikit tentang organ gerak pada manusia. Nah, Ibu mempunyai sebuah cerita. Cerita ini juga ada di buku kalian. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan cerita yang ada? Bisa, Ibu. Cici, Ibu. Kayak Esther. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah ia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya.
Kandang kelinci yang sangat luas terletak di pekarangan rumah belakangnya. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Ia melihat kelinci meloncat-loncat, saling bekerja kejaran. "Kamu kelihatan senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci yang meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat melompat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Ya, terima kasih Esther. Apakah anak-anak telah mendengarkan cerita yang telah Esther baca? Dengar, Ibu. Apakah anak-anak juga memperhatikan tadi di buku? Cerita ini ada di buku kalian. Nah, Ibu harap semuanya dapat mengerti dan memahaminya dengan baik cerita tersebut. Nah, kenapa Ibu meminta Esther untuk membaca cerita tersebut? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan berguna untuk berjalan, berlari, melompat seperti kelinci yang tadi di dalam cerita tersebut. Juga anak-anak kan sudah tadi menonton video yang ada kuda berlari, menggali, berenang, dan lain-lain sebagainya. Berenang seperti ikan-ikan tadi. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa, anak-anak? Kaki. Alat gerak aktif itu berupa otot. Terus alat gerak pasif itu apa, anak-anak? Saraf. Alat gerak pasif itu tulang. Kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang berbentuk kasar dan dia tidak bisa digerakkan kecuali ada otot. ya, terima kasih Nur. Kurang lebih seperti itu. Oh, di tulang disebut alat gerak aktif, pasif. Maaf karena karena tulang tidak dapat bergerak kalau tidak memiliki otot. Karena otot dapat membantu bergerak karena otot memiliki senyawa kimiawi yang dapat membuatnya bergerak. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bacaan kepada anak-anak, dan sebelum itu anak-anak dapat membentuk dalam kelompok. Dibentuk jadi 2 kelompok saja. Dari sebelah kanannya Ibu dan sebelah kirinya Ibu. Ya, Ibu. Ayo silakan membentuk kelompok. Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah Ibu akan membagikan bacaan. Diskusikan bersama-sama. Namun sebelum itu, ini dengar ke depan. Ibu akan menjelaskan yang akan kalian kerjakan, yaitu kalian membaca cerita tersebut dan menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Namun sebelum itu kalian bentuk dulu paragraf dari bacaan tersebut. Bentuk bacaan tersebut menjadi beberapa paragraf. Ya, Ibu. Dengar ke sini, ide pokok adalah
ide pokok itu sama dengan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, menjadi dasar dari sebuah paragraf yang ada dalam bacaan tersebut. Ide pokok dirangkai dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok sering ditemukan di bagian kalimat paling pertama, sering seperti itu. Kalimat utama yang menemukan ide pokok ini bagiannya berada di paling awal, atau kadang juga berada di tengah atau pada akhir paragraf. Jadi anak-anak dapat membaca dan mengerjakan apa yang telah ibu minta. Siap, Ibu. Ibu memberikan waktu 10 menit. Atau kemana? Salah. Jadi Berarti tidak selamanya makhluk hidup itu berbeda tempat, bergerak tapi berbeda tempat. Kan di sini berbeda tempat. Bukan. Makhluk hidup akan bergerak apabila pada rangsang yang memasuki bagian atas seluruh bagian hidup. Pertamanya itu yang ini ya teman-teman. Paragraf Oh, pertama, oh, kedua, pakai rangsang. ketiga, keempat, dan kelima. Nanti kan cari ide pokok dan kalimat pendukung yang ada di sana. Ya, anak-anak, waktunya sudah selesai. Satu kelompok akan membacakan bagian satu, tugas yang pertama yaitu menentukan paragraf. Satu kelompok lagi membacakan tentang menentukan ide pokok. Mana yang mau duluan yang Saya, Ibu, kan kelompok 1. membacakan apa mau mana? Menentukan ide pokok dan kalimat pendukung. Oke, silakan maju. Ya baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menemukan ide pokok dan kalimat pendukung. Nah, ide pokok terdapat pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya kalimat pendukung, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Akan berpindah apabila ada rangsangan yang mengenai bagian dan seluruh bagian tubuhnya. Yang kedua, pada kalimat kedua ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun. Selanjutnya itu adalah kalimat pendukungnya. Yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Itu adalah ide pokok dari kalimat ketiga. Selebihnya alat-alat gerak dan sampai di sistem gerak itu adalah kalimat pendukung. Yang kalimat keempat, ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif. Mulai dari karena dan sampai ke manusia dan hewan adalah kalimat pendukung. Kalimat kelima, ide pokoknya yaitu otot disebut sebagai alat gerak aktif. Mulai dari karena otot sampai di tulang bergerak adalah kalimat pendukung, Ibu. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Nur dan teman-teman kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusi tentang menentukan paragraf dari bacaan itu. Ya, Trino, silakan maju mewakili teman-teman dari kelompok 2. Ya, Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari paragraf. Di sini terdapat 7 paragraf. Di paragraf yang pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf yang ketiga, organ gerak pada hewan manusia memiliki kesamaan. Paragraf yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang paragraf yang kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Terima kasih.
Ya, Trino, terima kasih. Trino dan teman-teman dari kelompok 2 telah membacakan hasil diskusi. Di situ ada, di dalam bacaan tersebut ada 5 paragraf. Terima kasih. Sekarang Ibu mau menunjukkan, karena tadi di dalam bacaan ada tulang, ada berbicara tentang tulang dan otot. Di sini Ibu memiliki sebuah media tentang tulang pada manusia, yang disebut juga alat gerak. Nah, dari tulang ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada alat gerak atas dan ada alat gerak bawah. Alat gerak atas itu dari kepala sampai di bawah perut. Terus alat gerak bawah dari pinggang ke bawah sampai ke jari-jari kaki. Alat gerak atas terdiri atas lengan, dari tengkorak, lengan atas, dan juga jari-jari tangan serta badan. Alat gerak bawah terdiri pinggul yang bagian ini, terus tulang. Nah, ini juga ada tulang paha, terus tulang betis, dan yang terakhir tulang jari-jari kaki. Nah, ini merupakan organ gerak pasif atau tulang pada manusia. Sekarang Ibu mau menunjukkan gambar tentang otot pada manusia. Sama ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Ibu memiliki gambar otot. Apakah anak-anak bisa lihat? Bisa di belakang, bisa lihat. Bisa, Ibu. Ya. Alat gerak aktif atau otot dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada otot polos di bagian perut, ada otot jantung di bagian jantung, juga ada otot lurik di bagian lengan atas kita. Nah, anak-anak, apakah tadi anak-anak telah mengamati gambar yang Ibu tunjukkan? Ya, Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menunjukkan gambar otot pada manusia ada 3 bagian, yaitu otot apa? Polos, Otot polos, jantung, otot jantung, dan juga otot lurik. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu otot polos, apa itu otot lurik, dan juga apa itu otot jantung. Otot polos merupakan otot yang memiliki struktur sel-sel berbentuk kumpulan halus dan intinya berbentuk otot. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik merupakan otot-otot yang melekat pada rangka. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang hanya terdapat di bagian tengah dinding jantung. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti akan yang
tiga otot yang telah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Ibu. Nah, tadi anak-anak sudah melihat rangka manusia, otot, dan sekarang Ibu mau menunjukkan kepada anak-anak rangka hewan. Ini merupakan contoh dari rangka kelinci atau organ gerak pasif tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya lagi, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya, anak-anak mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar anak-anak dan mengkategorikan hewan-hewan tersebut, memberi, dan juga kalau anak-anak tidak bisa mengerjakannya dengan sendiri, bisa juga meminta bantuan dari para kakak atau bekerja sama dengan teman-teman juga boleh. Ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, izinkan saya untuk memimpin doa menurut keyakinan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eca. Nah, anak-anak silakan menyimpan dan membersihkan seni di sekitar anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih, Ibu.